Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Abdi Iswahyudi Asril. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengolah data menggunakan uji regresi, teman-teman. Jadi ini merupakan sudah masuk ke dalam kategori analisis multivariat, teman-teman. Namun kita akan pelajari dulu konsep-konsep dari regresi ini. Untuk teman-teman ketahui bahwasanya regresi merupakan suatu uji multivariat yang mempunyai banyak jenis, ya. Jadi ada yang mengatakan regresi linear sederhana, kemudian ada regresi linear berganda, kemudian ada regresi data panel, kemudian ada namanya regresi logistik sederhana, kemudian ada namanya regresi logistik berganda, kemudian ada lagi namanya regresi Poisson, kemudian regresi biner, dan banyak sekali macam-macam regresi. Namun pada video kali ini kita akan mempelajari salah satu di antara banyak regresi tersebut, dan di video-video berikutnya akan dibahas macam-macam regresi yang lain. Nah, untuk itu kita fokus dulu kepada teorinya dulu. Setelah itu kita pelajari teori, kita akan mempelajari bagaimana cara mengolah regresi linear sederhana. Itu dulu. Oke, kita masuk ke dalam teorinya. Di sini sudah saya sediakan di dalam Word, ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat hasilnya, yaitu di mana analisis regresi, ya, merupakan bentuk analisis hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. Tujuannya adalah untuk mengetahui bentuk hubungan atau pengaruh dari variabel tersebut, di mana regresi linear itu merupakan berbentuk garis lurus. Jadi berbeda, ya teman-teman, antara regresi linear dengan regresi logistik itu berbeda. Nah, sekarang kita fokus ke linear dulu. Kemudian kapan dikatakan linear sederhana? Yaitu jika kita ingin melihat pengaruh dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Ya, jadi cuma satu variabel independen dan satu variabel dependen, teman-teman. Kemudian sedangkan regresi linear berganda itu bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang lebih dari dua variabel bebas atau independen dengan variabel terikat. Jadi kalau variabel bebasnya atau independennya itu sudah lebih dari satu, maka itu masuk ke dalam ranah regresi linear berganda, teman-teman. Itu. Kemudian di dalam regresi linear sederhana itu merupakan metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel penyebab terhadap variabel akibat atau independen dengan dependen. Itu sama. Kemudian apa saja model persamaannya? Itu yang perlu kita ketahui adalah persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Y itu adalah dependen, X itu merupakan independen, di mana merupakan variabel respon, kemudian prediktor. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian A itu adalah konstanta, kemudian B itu adalah koefisien regresi atau besar dari pengaruh nilai prediktornya. Nanti teman-teman akan jelas itu dari mana datangnya nilai-nilai ini. Dasar dari nilai A adalah kalau kita menggunakan rumus manual, itu sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Begitu juga dengan B, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian hipotesanya adalah jika H0 ditolak atau p-value kecil dari alfa, maka tidak ada pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen H0. H1-nya adalah ada pengaruh. Maka kesimpulannya adalah jika H0 ditolak, berarti ada pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen. Karena H1 yang diterima atau HA. Itu. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami untuk hipotesa. Jadi teman-teman bisa melihat di sini
hipotesanya. Sekarang kita menuju uji yang pertama yang akan kita bahas, yaitu regresi linear sederhana, ya, regresi linear sederhana. Dan saksikan video-video selanjutnya tentang regresi yang lain, ya, seperti regresi linear berganda, regresi logistik sederhana, kemudian ada logistik berganda, kemudian Poisson dan biner, dan masih banyak lagi. Itu nanti kita akan bahas satu per satu di dalam video-video yang lain. Oke teman-teman, kita contohkan langsung ke dalam kasus. Nah, ini dapatkan suatu penelitian, yaitu ingin melihat pengaruh mutu pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien. Nah, kuncinya tadi adalah regresi linear sederhana itu mempunyai satu variabel independen dan satu variabel dependen. Dan ini sudah terjawab, ya teman-teman. Jadi untuk linear sederhana cukup satu variabel independen dan satu variabel dependen. Dan kalau ada lagi variabel yang lain, berarti dia sudah masuk ke ranah variabel atau regresi linear berganda, teman-teman. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Kemudian apa saja asumsinya, ya? Asumsi dari regresi linear sederhana ini, yang pertama tentunya adalah itu datanya harus normal. Kemudian skala datanya itu rasio, ya, rasio atau interval. Jadi tidak boleh berkelompok, teman-teman, karena ini termasuk ke statistik parametrik. Kemudian sampel yang diminta adalah yaitu harus di atas 50 kalau bisa, karena regresi ini merupakan suatu uji yang cukup kuat untuk melihat besar pengaruh. Jadi kalau bisa sampel kita itu banyak, teman-teman. Baik, kita langsung saja. Di sini sampel yang saya buat sekitar 45, mungkin kita bisa tambah sampelnya. Oke, menjadi 51. Baik, teman-teman, kita mulai saja langkahnya, yaitu analyze regresi linear. Ini ya teman-teman, analyze regresi linear. Kita klik, kemudian kita reset. Untuk dependen itu diisi oleh kepuasan pasien. Kemudian independennya adalah mutu pelayanan, ya. Kemudian karena ini cuma variabel yang cuma satu, maka metodenya kita biarkan saja di enter, teman-teman. Ini banyak sekali pilihan, tetapi karena variabel kita cuma satu, jadi saya tidak akan jelaskan metodenya. Itu nanti saya akan jelaskan di video yang lain. Baik, kemudian kita ambil statistik, kita tandai R-square, deskriptif, kemudian part and partial dan kolinearitas, kemudian continue. Untuk plot ini dibiarkan saja. Kemudian ada save. Di sini banyak menu, ya teman-teman. Ini tidak harus, ya. Kalau ingin ditandai boleh. Kemudian ambil option. Ini membuktikan kalau kita menggunakan kepercayaan 95% atau 0,05, ya, alfanya. Kemudian kita ambil OK saja langsung. Dapatkan hasil seperti ini, teman-teman. Ya, dapatkan hasil seperti ini. Kemudian yang kita baca adalah yang pertama, kita perhatikan dulu tabel yang pertama, di mana di sini jumlahnya 51 sampelnya. Rata-rata kepuasan pasien itu adalah dengan skor 48,8. Kemudian kalau untuk pelayanan 47,8. Lalu dari korelasi, atau jika kita ingin melihat hubungan, ya, hubungan atau kekuatan hubungan, itu kita bisa lihat di sini, di mana mutu pelayanan dengan kepuasan pasien itu signifikan, teman-teman, 0,00. Oke, kita lanjut dulu ke model summary. Itu ada R square. Jadi teman-teman harus perhatikan dulu nilai R-nya, ya teman-teman. Nilai R ini adalah membuktikan nilai kekuatan pengaruh secara umum. Itu artinya apa?
berarti mutu pelayanan itu mempunyai kekuatan pengaruh sebesar 47,5% terhadap kepuasan pasien. Itu. Kemudian kita lihat dari ANOVA, itu ada nilai signifikan ya. Ini memenuhi syarat juga karena dia sudah signifikan, teman-teman. Jadi jika nilai ini tidak memenuhi syarat, maka regresi tidak bisa digunakan. Itu. Maka kita cari alternatif uji lain. Mungkin dengan menggunakan korelasi biasa saja seperti itu. Atau dikelompokkan saja nanti, itu bisa. Karena ini sudah terpenuhi, kita lanjut ke koefisien yang inti dari regresi itu adalah ini, teman-teman. Ya, di mana mutu pelayanan itu adalah 0,000. Artinya p-value kecil dari alfa, berarti H0 ditolak. Tandanya ada pengaruh antara mutu pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien. Itu sangat signifikan ya, teman-teman, karena dia 0,000. Kemudian nilai beta yang kita gunakan adalah ini, teman-teman. Ya. 0,475, teman-teman. Artinya apa? Besar pengaruh kita, berarti semakin bagus mutu pelayanan kesehatan, maka semakin puas pasien dalam mendapatkan pelayanan. Artinya, kita ulangi ya, 0,475 ini adalah nilai R atau eksponen beta yang akan kita baca, di mana semakin tinggi mutu pelayanan, maka semakin tinggi juga kepuasan pasien ya terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sebesar 47,5%. Berarti sangat bagus, teman-teman. Itu. Kemudian kita dapatkan nilai persamaan regresi. Jadi kelebihan dari regresi adalah selain dia didapatkan dari nilai hipotesa, kita harus membuat nilai regresinya, teman-teman. Di mana kita harus membuat persamaan regresi di sini. Kita buat dulu judulnya. Persamaan regresi ya. Di mana tadi rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Tadi dalam data, dalam teori itu diterangkan bahwasanya A itu adalah konstan. Berarti nilai A kita adalah 31,692, teman-teman. Ini ya, teman-teman. 31,692 ditambah nilai B kita itu adalah nilai koefisien regresi yang mutu pelayanan, teman-teman. Itu 0,359. Berarti di sini 0,359. X-nya mana? X itu adalah variabel kita, ya. Variabel kita yaitu mutu pelayanan. Nah, jadi didapatkanlah nilai persamaan regresi kita yaitu 31,692 ditambah 0,359. Itu, teman-teman. Dan kalau teman-teman ingin mendapatkan nilai Y-nya, nilai X-nya yaitu dari nilai beta yang ini, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal masukkan 0,475. Berarti nilainya yaitu dikali 0,475. Tinggal dicari hasilnya. Dapatkanlah nilai Y-nya seperti itu. Namun kalau teman-teman tidak ingin mendapatkan hasil, itu cukup berhenti sampai di sini saja karena X-nya cuma 1 ya. Karena X-nya cuma 1, jadi kita cukup membacakan saja. Jadi artinya kepuasan pasien sama dengan 31,692 ditambah 0,359 dalam kurung mutu pelayanan kesehatan. Itu. Kalau ingin mencari hasilnya tinggal diganti nilai X menjadi nilai 0,4752. Mungkin kalau kita bisa mengkalikan itu, didapatlah 0,359 itu kita kali 0,475 ya, 75. Dapatnya adalah 0,170, teman-teman. Tinggal teman-teman tambahkan, dapatlah hasilnya.
Namun karena ini persamaan regresi sederhana, cukup sampai sini saja. Ini bisa teman-teman buat menjadi mutu layanan kesehatan. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk regresi linear sederhana. Mungkin nanti akan kita pelajari lagi regresi selanjutnya, yaitu regresi linear berganda, di mana akan kita keluarkan nilai persamaan regresinya. Karena nanti akan banyak sekali variabel independen yang akan ditemukan. Seperti itu. Baik teman-teman, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Silahkan dipraktekkan dimanapun kita berada, karena statistik itu harus dilatih, dipraktekkan, bukan hanya sekedar teori saja, tapi harus dipraktekkan. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share teman-teman supaya kita bisa berbagi ilmu, dan mudah-mudahan channel ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik teman-teman, kita sudahi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.